Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Jadi di obrolan terakhir tadi ada obrolan di mana Teh Rika ini menjadi seorang aktivis, tapi sebelumnya memang suka aktif gitu ya, menjadi aktivis di kampus mungkin dulu ya. Apa sih Teh yang pada akhirnya memberanikan diri untuk ya udah saya terjun untuk bantu ya bahasanya, membantu mengkomunikasikan bahwa ada yang namanya disabilitas serba palsi. Iya, awal dari aktivitas kan sejak SMP senang organisasi ya. Saya jadi ketua OSIS waktu SMP, di SMA OSIS juga, di kampus hampir 70%, ya Senat, BEM, segala macam lah gitu ya. LDK dan lain-lain, kami. Dan ketika berkeluarga juga alhamdulillah saya sama suami yang sama-sama organisatoris. Jadi kita selain mengajar juga melakukan hal-hal aktif di bidang-bidang yang lain gitu ya, seperti dengan mahasiswa dan lain-lain gitu. Kemudian ketika menikah dan punya anak seperti Azam, memang saya nggak kepikiran hanya ingin jadi ibu rumah tangga biasa saja gitu. Tapi memang kita harus lebih berdaya tadi dengan melihat, jadi awalnya gini Kang, dari komunitas ya. Jadi ada sahabat saya itu membuat sebuah pengajian untuk ibu-ibu yang punya anak cerebral palsy ya, dari Facebook lah gitu ya ketemuannya. Awalnya dari online dulu. Facebook bukan ketemuan di Facebook, maksudnya kenalnya di Facebook, kemudian mereka kopdar gitu kan. Nah di tahun 2016 itu saya diundang salah satu sebagai pembina, Nah, ketika waktu berjalan gitu kan, tahun 2018 ternyata tidak hanya ibu-ibu nih yang ikut kegiatan kita gitu, bapak-bapaknya ada, kakaknya ada, adiknya ada. Jadi kita bertransformasi, namanya berubah dari pengajian Supermam CP menjadi komunitas keluarga serba palsi gitu. Dan awalnya se-Bandung Raya. Iya, Bandung Raya dulu ya. 5 kota kabupaten, karena di daerahnya juga ada. Saya tergabung di pegiat CP seluruh Indonesia. Kita juga bergabung dengan beberapa, ada daerah-daerah yang memiliki komunitas juga. Nah, apa sih yang mengawali gitu ya, kenapa kita sering bertemu gitu? Ya itu tadi awalnya tadi nasib sepenanggungan ya. Kalau ibu-ibu ngerasa saya punya anak kayak gini, kayaknya saya paling menderita deh gitu ya. Ada temen gitu kan. Nah ketika berkumpul itu Masya Allah, merasa sama ya, ngomongin kejang. Azam ada bawaannya epilepsi, jadi dia masih suka kejang-kejang gitu. Itu tanpa berapa kali dalam satu minggu? Enggak sih, paling berapa bulan sekali ya, masih cukup jarang. Hanya kalau kejang kuat, kalau tidak bisa ditangani, Azam harus bawa ke rumah sakit, masuk ICU lah seperti itu. Kita udah sering bolak-balik kalau masuk ICU. Alhamdulillah sekarang lebih sehat, jadi semakin besar semakin sehat, alhamdulillah. Semakin besar semakin alhamdulillah, Insya Allah. Ya itu yang tadi mengalami yang namanya loading itu, atau keterlambatan gitu ya, itu. Keterlambatan waktu kecil kan, banyak mengalami berbagai macam penyakit ya. Dokternya bukan cuma dokter anak, dokter syaraf, dokter rehab medik, dokter paru-paru, dokter gizi. Betul. Kenyang lah pokoknya, mah banyak kenalannya ya Bang. Banyak kenalan ya. Kenalan dokternya. Tenang banget nih, enjoy banget nih gayanya nih. Wes. Lagi asik nih. Lalu pada saat itu Teh, tanggapan dari orang tua itu seperti apa? Ya kalau keluarga besar sih mereka berpikirnya dari segi ada sesuatu nih kayaknya yang terjadi seperti malpraktik dan lain-lain lah ya, seperti itu. Nah mungkin kami tidak memperpanjang. Dan ketika berkumpul kan melihat kok perkembangannya seperti ini ya, berbeda gitu. Sebetulnya intinya ya mereka mau bicara seperti apa, baik keluarga maupun masyarakat yang nggak ngerti, nggak paham kan banyak ya Kang. Dan kadang-kadang kalau lihat disabilitas kan, difabel itu ketika mereka nggak paham, mereka ada yang menghina, ada yang melihat dengan pandangan mata yang gimana gitu ya, pokoknya nggak enak gitu ya. Gitu. Tetapi kalau saya sama suami, termasuk pembelajaran ke kakak dan adiknya juga, bahwa kita yang harus memperlihatkan bahwa ini tuh anugerah loh anak seperti ini, bukan untuk dihina, bukan untuk dicela. Ketika ada orang memang membicarakan, loh kok usianya sudah besar tapi pakai kursi roda ya gitu, atau mungkin masih ngeces ya. Nah kita yang menjelaskan mungkin ya. Jadi ketika kita berusaha menjelaskan, atau minimal pandangan kita, tatapan mata kita nggak sama lah dengan mereka gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi tidak ada hal-hal yang
membuat kita Ya, bermasalah lah dengan hati. Kalau kemarin habis ada yang namanya ulang tahun kesehatan jiwa atau kesehatan mental gitu kemarin. Kalau misalnya bahasa psikologi itu ada yang namanya tuh, kalau aku di meditasi sebutannya tuh mengembalikan lagi yang namanya cinta. Kalau proses psikologi itu ada yang namanya memelihara yang namanya binatang untuk menumbuhkan kembali yang namanya cinta, gitu ya, ya. Masya Allah. Gitu. Nah, azam ini cinta itu. Masya Allah, betul. Azam ini cinta itu yang pada akhirnya kita nggak usah repot-repot ke psikolog, ke psikiater atau apapun itu. Akhirnya azam memberikan cinta. Iya, betul. Berupa kesabaran, berupa arah untuk menuju keikhlasan. Iya. Karena kita pribadi manusia kalau misalnya nggak diterpa dengan proses yang menuju ikhlas, kita nggak tahu. Wah, Kang Ugi pasti merasakan banget ya. Mungkin maksud aku Teh Rika mengalami hal itu ya. Sama. Sama. Dan saya sebenarnya ingat kata-kata Agim juga ya. Jadi di semua tempat adalah kelas, semua orang adalah guru. Jadi kita termasuk salah satunya adalah anak istimewa kita juga, dia adalah guru yang paling berharga buat kita gitu. Jadi kalau nggak diuji dengan seperti ini ya kesabaran kita nggak akan teruji gitu kan. Bahkan rezeki yang kita sangkakan tuh sangat kurang, bisa jadi memang dengan seperti ini ya teruji gitu bahwa Allah itu maha kaya, maha pemberi rezeki yang luar biasa gitu. Masya Allah. Dan jangan berpikir putus asa gitu ya akhirnya ya, karena ya ternyata ya besar untuk Allah tuh memberi itu lebih besar pada orang seperti ini gitu. Dan ada kejadian apa Teh yang pada akhirnya kena ke hati ini tentang kasih sayang nih? Banyak ya. Banyak. Mungkin salah satu deh dulu. Apa ya kalau tentang kasih sayang, banyak sebetulnya kalau momen-momennya. Dan setiap orang apa sih diberikan ujian-ujian ya Kang ya. Dan merawat, memiliki anak cerebral palsy itu kan kos yang dikeluarkan lebih banyak. Yang kedua, kesabaran juga, harus kesiapan mental kita betulnya untuk bisa menerima anak ini tidak berkembang sesuai dengan usianya gitu. Jadi cerebral palsy kan 1001 gitu ini ya. Nah, alhamdulillah saya dengan suami selalu berusaha untuk sinergi satu sama lain. Jadi ceritanya Azam suatu hari pernah merasakan diare, diare gitu kan, diare, dan karena dia jalannya ngesot, bocor ceritanya kan kemana-mana kotorannya itu ya. Padahal dia pakai pampers. Nah itu kan sehari bisa berapa kali ya Kang ya? Akhirnya kita pel lagi gitu. Awalnya kan ya Allah capek gitu kan. Kita berpikir besok lagi ya diarenya gitu, sampai kita terucap gitu banget. Terucap besok lagi diarenya. Tetapi Masya Allah diingatkan oleh suami tidak menasehati, hanya beliau bilang ke Azam alhamdulillah Azam normal, BAB-nya teman-teman Azam itu seminggu sekali pakai mikrolab, yang 2 minggu sekali harus ke rumah sakit karena nggak bisa mengeluarkan kotoran. Kamu bayangkan. Masya Allah, dari situ saya sadar ya Allah, ternyata ucapan kita tuh sangat berpengaruh ke hati kita ya. Jadi ketika saya merasa berat oleh Azam, kemudian merasa lelah gitu ya, saya jadi afirmasi, kata-katanya jadi afirmasi positif. Saya bilang aja, enggak kok Umi ikhlas, enggak capek gitu, sehat gitu ya, gitu aja, walaupun kita mungkin lelahnya luar biasa gitu ya. Alhamdulillah ikhlas, ridho gitu aja, sambil mandiin, sambil menggantikan pampersnya gitu. Dan ketika kita sampaikan dengan kata-kata keluhan, ya berat kan ke kitanya, berat ke hati kita, terutama kalau hati kita sudah berat, fisik juga berpengaruh gitu ya. Sakit kepala, emah gitu kan, wah udah pusing segala macem gitu. Ya itu banyak lah. Jadi terharu tuh dengar kata-kata alhamdulillah Azam masih bisa untuk sehat gitu ya, mengeluarkan yang berikutnya gitu. Kan banyak ya Kang ya yang istilahnya tidak bisa lancar gitu, itu butuh perjuangan. Duduk saya. Wah, ada yang lewat dulu satu ini. Sahabat tetap tonton acara Difabel Bisa Berkarya.